Struktur pengakuan sistem noken ini, kalau kami di Mepago tidak ada secara sistem noken secara kabupaten, tidak ada juga sistem noken secara distrik. Yang ada itu sistem noken secara kampung. Dan sistem noken yang secara kampung itu berdasarkan subsistem hidup. Kalau kita di Papua itu terdiri dari dua sistem hidup. Kalau di daerah sekitar pesisir itu subsistemnya pramu, nomaden, dia berpindah-pindah. Tapi kalau kita daratan gunung, ini subsistem hidupnya itu menetap, tidak pindah-pindah dari leluhur sampai ke bawah. Di dalam menentukan sistem noken ini, basic kaum kerabat yang ada di dalam suatu perkampungan. Mereka juga bukan asal memberikan begitu saja suara kepada orang yang dipaksa, tapi mereka juga punya hitung-hitungannya ke sana. Hitung-hitungannya apa kepentingan ke kampungnya, apa kepentingannya mereka punya anak cucu ke depannya, apa pejabat yang daerah apa nanti seperti apa, apakah dia bisa bangun dan tidak dan sebagainya. Ini yang ada. Lalu di dalamnya itu yang kami sengketakan yang ada itu penyimpangan demokrasi yang sesungguhnya yang diharapkan oleh negara. Yang pertama itu logistik begitu dikeluarkan oleh KPU, dibawa kabur oleh PPD dan CPS. Sedangkan sistem nokennya mesti kembali sampai kampung, mereka tidak lakukan. Mengapa tidak lakukan? Karena waktunya sangat singkat. Sangat singkat dalam arti tanggal 24 itu pembagian logistik. Tanggal 25 itu pemilihan. Tanggal 26 itu pleno PPD. Tanggal 27 dan 8 itu pleno tingkat kabupaten. Tidak ada waktu untuk bawa turun supaya di tingkat kampung di bawah melakukan sistem noken, musyawarah mufakat tidak ada. Akhirnya seluruh suara yang ada itu dibawa kabur oleh penyelenggara sendiri, PPS, TPS. Nah itu satu. Mengapa saya bilang penyelenggara bawah? Pilkada Kabupaten Paniai tidak sama dengan pilkada yang dilakukan 2018 satu republik ini. Karena dari awal KPU yang awal itu melakukan tahapan yang tidak betul. Tidak betul dalam arti seluruh tahapan kampanye damai tidak jalan. Kampanye terbuka secara umum tidak jalan. Kampanye tertutup tidak jalan. Debat kandidat tidak jalan. Bahkan secara nasional, kalender nasional itu 27 Juni bukan Juli. Itu saja mogok karena ulahnya KPU yang lama. Dan itu dalam satu sistem yang dijalankan oleh KPU dan seluruh penyelenggara sampai ke sana. Sehingga molor sampai 28. Bulan Juli, 25 bulan Juli. 1 bulan molor karena memang dari awal memang sudah salah. Ada kemungkinan ulang nggak Pak? Ya? Ada kemungkinan ulang kembali nggak? Kami harap karena demokrasi sangat menyimpang, kami minta diskualifikasi kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, kami tidak mengendaki kalau dis kembali terjadi konflik yang besar-besaran, Republik akan pusing. Hanya 4 orang saja sampai hari ini kan Mahkamah Hak Asasi Manusia belum jelas. Apalagi